Negeri Dharma Pendidikan kelompok 4 dengan nama anggota saya Sari Rizky Saputri, saya Metri Rosyana, dan saya Heti Gusnia. saya Jenul Pita. Tujuan kami di sini adalah untuk memenuhi tugas praktik matematika umum dengan materi yang pertama, jarak titik ke titik pada balok. Yang kedua, rata-rata data berkelompok dengan rumus umum. Yang ketiga, yaitu desil ke-9. Yang keempat, yaitu ragam tetap berkelompok dengan guru pembimbing yakni Ibu Meiryyanti SSI MSI. Yang kita mulai. Untuk soal jarak titik ke titik pada balok diberikan soal diketahui sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Titik P terletak pada pertengahan garis HG. Tentukan jarak titik C ke P. Diketahui panjangnya 12 cm, lebar 8 cm, dan tingginya 6 cm. Titik P terletak pada pertengahan garis HG, berarti di antara sini titik P. Tentukan jarak titik C ke P. Dari sini, sini. Oke, pertama kita tarik segitiga siku-siku yang salah satu sisinya itu ada garis CP. Kita ambil segitiga CGP. Segitiga siku-siku CGP dengan siku-siku di G, di mana tinggi GC adalah 6 cm, PG adalah setengah dari HG, yakni setengah dari 12 adalah 6 cm. Yang ditanya adalah CP. Berapa CP? CP diketahui di sini adalah sisi miring dari segitiga CGP, di mana berdasarkan rumus Pitagoras, cara mencari sisi miring dapat kita tuliskan akar CG kuadrat ditambah GP kuadrat sama dengan CG di sini 6 kuadrat ditambah GP 6 juga sama dengan akar dari 6 kuadrat 36 ditambah 36 sama dengan akar dari 72. Akar dari 72 dapat kita sederhanakan menjadi 36 dikali 2. 36 kali 2 dapat lagi kita akarkan menjadi 6 akar 2. Jarak titik ke titik pada balok diberikan soal diketahui sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Tentukan jarak titik A ke G. Jarak titik A ke G. Nah, di sini pertama kita tarik sebuah segitiga yang salah satu sisinya itu terdapat garis AG. Kita misalkan kita tarik segitiga AHG, yang mana panjang HG di sini kita buka dulu AHG dengan siku-siku di H. Panjang HG adalah 12 cm. Panjang AH kita belum tahu, jadi kita cari dulu panjang AH. Dengan memisalkan ia menjadi sebuah segitiga siku-siku yang salah satu sisinya ada garis AH. Kita misalkan aja ambil segitiga ADH.
di D, di mana panjang AD adalah 8 cm, panjang BH adalah 6 cm. Yang ditanya AH. AH sama dengan sisi miring, berarti kita cari HD, akar dari HD kuadrat ditambah DA kuadrat. HD 6 kuadrat ditambah DA 8 kuadrat. Akar dari 36 ditambah 64. 36 ditambah 64 akar dari 100 sama dengan 10. Kita dapatkan AH-nya 10. Setelah didapatkan AH-nya tadi 10, di sini kita cari lagi untuk AG. Yang mana sama-sama sisi miring, rumusnya tetap sama. Akar dari HA kuadrat ditambah HG kuadrat sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah HG 12 kuadrat sama dengan akar dari 10 kuadrat 100 ditambah 144 sama dengan 100 ditambah 144 adalah akar 244. Akar 244 di sini dapat kita sederhanakan menjadi 4 dikali 61. Masih bisa kita akarkan kembali jadi 2 akar 61. Kasih. Yuk. Rata-rata data berkelompok dengan rumus umum pada tabel berikut memperlihatkan tentang soal skor nilai 50 orang siswa SMA Dharma Pendidikan. Bisa kita lihat di sini skornya ada 45 sampai 49, 50 sampai 54 dan seterusnya sampai 75 sampai 79. Bisa kita lihat di sini FI 5, 10, 8, 12, 6, 4, dan 5. Kita tambahkan ini seluruhnya menjadi 50. XI. XI di sini diketahui 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77. Cara mencari XI itu dari 45 ditambah 49 baru dibagi 2. 50 ditambah 54 bagi 2. 55 ditambah 59 bagi 2 dan seterusnya. Dan dapatlah hasilnya 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77. Dan kita di sini mencari FI dikali XI. 5 dikali 67 hasilnya 235. 10 dikali 52 sehingga 520. 8 dikali 557 sama dengan 456. 12 dikali 62 744 dan seterusnya sampai 385. Ini kita jumlahin seluruhnya menjadi 3030. Dapat kita lihat dari nilai XI dari nilai tengah di setiap interval kelas. Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI sama dengan sigma FI dikali X ini dapatnya tadi 3030. Jadi kita tulis di sini 3030 dibagi FI-nya kita dapat di sini 50. Kita tulis 50 dan dapatlah hasilnya 60,6. Jadi rata-rata MEAN dari data berkelompok
desil ke-9 diberikan soal. Tentukan desil ke-9 dari data berat badan 65 orang siswa SMA Dharma Pendidikan pada tabel berikut. Sudah diberikan tabel. Menentukan desil ke-9, pertama-tama kita menentukan frekuensi kumulatif, yaitu 13. 13 ditambah 9 yaitu 22. 22 ditambah 14, 36. 36 ditambah 15, 51. 51 ditambah 8, 59. 59 ditambah 6, 65. Kemudian kita jumlahkan semua frekuensi kelas. Jumlahnya yaitu 13 ditambah 9 ditambah 14 ditambah 15 ditambah 8 ditambah 6, yaitu hasilnya 65. Kemudian kita menentukan desil ke-9 pada datum dengan rumus I/10 dikali N sama dengan I, yaitu desil ke-9 kita tulis 9, 10 dari rumus, N yaitu jumlah semua frekuensi kelas. Ini kita tulis 9 dibagi 10 hasilnya 0,9 dikali 65 dapatnya 58,5. Kemudian kita menentukan letak desil ke-9 pada interval kelas. Letak desil 9 pada interval kelas. Caranya yaitu kita lihat dari frekuensi kumulatif, tidak boleh kurang dari 58,5, tapi mendekati 58,5. Bisa disebutkan yang mendekati 58,5 tapi tidak boleh kurang dari 58,5, yaitu 59. Perhatikan semuanya. Interval kelasnya yaitu 59 sampai 64. 59 sampai 64. Dengan frekuensi kumulatifnya, FK-nya yaitu 59. Kemudian kita menentukan LI. LI yaitu tepi bawah interval kelas desil. Tepi bawah interval kelas desil yaitu 59. Kita tulis LI 59 dikurang 0,5. Kenapa dikurang 0,5? Karena dia tepi bawah. Kalau misalkan dia tepi atas ditambah 0,5. Karena ini tepi bawah dikurang 0,5. Jadi 59 dikurang 0,5 hasilnya 58,5. Kemudian kita mencari panjang kelas, yaitu dengan simbolnya P. Penentukan panjang kelas kita bisa lihat dari interval kelasnya dari 59, 60, 61, 62, 63, 64. Jadi panjang kelasnya yaitu 6. Kemudian kita mencari FI. FI ini yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Frekuensi kelas kumulatif kelas desil yaitu 59. Sebelum kelas desil yaitu 51. Kita tulis 51. Kemudian kita mencari FI. Huruf kecil. FI yaitu frekuensi kelas desil. Frekuensi kelas desil kita dapat 8. Setelah kita dapatkan semuanya, kita bisa menentukan letak desil ke-9 dengan rumus DI sama dengan LI ditambah P dalam kurung I/10 dikali N dikurang FI
yaitu tepi bawah kelas desil, P yaitu panjang kelas, I per 10N kita dapatkan tadi 58,5, dikurang FI. FI yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yaitu 51, per FI yaitu frekuensi kelas desil 8. Kita tuliskan desil ke-9 LI tadi 58,5 ditambah 6 9 per 10 dikali 65 kurang 51 per 8. Kita dapatkan 58,5 ditambah 6 dikali 9 per 10 dikali 65 dikurang 51 per 8. 9 per 10 dikali 65 kita dapatkan tadi 58,5 dikurang 51 per 8. Kita kerjakan dulu di dalam kurung. Dikurang 51 yaitu hasilnya 7,5 per 8. Kemudian kita kalikan 6 kali 75 dapatnya 45. 58,5 ditambah 45 per 8. 45 per 8, 45 dibagi 8 hasilnya 58,5 ditambah 45 per 8. 45 per 8 jadi 45 dibagi 8 hasilnya 5,625 dikali ditambah 58,5 ditambah 5,625 hasilnya 64,125. 64,125 dihasilkan dari 58,5 ditambah 5,625. 64,125 bisa kita bulatkan menjadi 64,13. Jadi 64,13. Jadi bisa kita lihat desil ke-9 yaitu 64,13. Untuk keragam data berkelompok diberikan soal, tentukan ragam dari tabel 20 orang siswa SMA Dharma Pendidikan pada tabel berikut. Nilai 63 sampai 67, 68 sampai 72, 71 sampai 77, 78 sampai 82, 83 sampai 87, 88 sampai 92. Frekuensi diambil dari soal 3, 2, 7, 3, 4, 1, jumlahnya 20. XI 65 diambil dari 63 ditambah 67 dibagi 2. 70. 68 ditambah 72 dibagi 2 hasilnya 70. 75. 71 ditambah 77
FI kali XI diambil dari frekuensi dikali XI, hasilnya 195. 3 dikali 65 195, 2 kali 70 140, 7 kali 75 525, 3 kali 80 240, dan seterusnya. FI XI dijumlahkan menjadi 1530. Hitung nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. X bar sigma FI XI per sigma FI X bar X FI per X per sigma FI sama dengan 1530 bagi 20, 76,5. XI kurang X bar hasilnya min 11,5 dari 65 dikurang rata-rata data berkelompok yang hasil tadi 76,5, hasilnya menjadi min 11,5. Yang ini XI dikurang rata-rata tadi 70 kurang 76,5, hasilnya 6 min 6,5. 75 kurang 76,5, hasilnya min 1,5, dan seterusnya. XI per XI sampai X bar kuadrat 11 min 11,5 dikuadratkan menjadi 132,25, min 6,5 dikuadratkan menjadi 42,25, min 1,5 dikuadratkan menjadi 2,25, dan seterusnya. FI X sampai X bar frekuensi dikali XI kurang X bar kuadrat menjadi 396,5. 3 kali 132 Itu 390. FI dikali X kurang X bar 3 dikali 132,25 menjadi 396,75. 2 dikali 42,25 menjadi 144,5. 7 dikali 2,25 menjadi 15,75. 3 kali 12,25 menjadi 36,75, dan seterusnya. Tentukan jumlah simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data.
53,25. Sekian presentasi dari kelompok 4, diharapkan dapat memenuhi segala tugas yang diberikan. Dan semoga yang melihat video ini atau menonton video ini bisa paham dan mengerti atas yang kami jelaskan di video. Dan sampai jumpa di lain waktu. Sarangnya.